Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurman Khusnan. Saya dari Institut Agama Islam Al-Azhar Lubuk Linggau, Fakultas Tarbiyah dengan program studi bimbingan dan konseling pendidikan Islam. Di sini saya ingin membuat video pembelajaran dengan mata kuliah teknologi dan media pembelajaran yang diampu oleh Bu Else Wulandari MPD selaku dosen pengampu kita. Baik, di sini saya ingin menjelaskan apa yang ingin kita bahas nanti, yaitu tentang media film atau motion picture di dalam bimbingan dan konseling. Apa itu motion picture atau media film? Nanti kita bahas selanjutnya. Baik, selanjutnya kita untuk pengertian apa itu film. Film adalah salah satu media yang efektif dijadikan sebagai perantara untuk menyampaikan materi dalam menonton film. Tidak hanya ditampilkan sebagai pesan atau alur cerita yang mempunyai tokohnya saja, film juga ada banyak unsur budaya, kearifan lokal. Dalam proses menonton film ini, banyak sekali pengalaman yang bisa kita lihat dan kita ambil menjadi pengalaman pribadi sang penonton. Sekarang kita bahas media film di dalam bimbingan dan konseling. Apakah efektif media film itu menjadi suatu instrumen yang digunakan oleh konselor untuk menambah wawasan? Jadi di sini kita bahas sebagai media film itu sangatlah efektif bagi seorang konselor. Kenapa seperti itu? Karena dalam media film itu siswa dapat menambah wawasan mengenai masalah mereka. Maka konselor dapat memberikan media tersebut dan menyelipkan suatu inovasi di dalam melakukan layanan. Sebagai media juga, film merupakan sarana yang efektif untuk mengkomunikasikan materi karena melibatkan banyak indera yang akan lebih mudah teringat. Salah satunya itu indera mendengar dan melihat. Tentu saja itu akan membantu proses bimbingan konseling tersendiri. Jadi menurut Munadi, film yang sanggup mendobrak pertahanan rasionalitas dan langsung bicara ke dalam hati sanubari penonton secara meyakinkan. Jadi di dalam konseling atau dalam bimbingan dan konseling, seorang konselor itu salah satunya bisa menggunakan media film itu untuk menerapkan layanan di bimbingan dan konseling tersebut. Membahas kekurangannya, selanjutnya kita membahas tentang kelebihan menggunakan media film di dalam bimbingan dan konseling. Yang pertama yaitu mengatasi keterbatasan jarak dan waktu. Yang kedua, mampu menggambarkan peristiwa-peristiwa masa lalu realistis dalam waktu yang singkat. Yang ketiga, film dapat membawa anak dari negara satu ke negara yang lain, dari masa ke masa, dari masa satu ke masa yang lain. Dan yang keempat, film dapat diulangi bila perlu untuk menambah kejelasan. Yang kelima, pesan yang disampaikan cepat dan mudah diingat bagi anak-anak atau siswa. Yang keenam, mengembangkan pikiran dan pendapat para siswa. Yang ketujuh, mengembangkan imajinasi peserta didik. Yang kedelapan, memperjelas hal-hal yang abstrak dan memberi gambaran yang realistik. Yang kesembilan, sangat kuat mempengaruhi emosi seseorang atau siswa tersebut. Ini yang 10,
film sangat baik untuk menjelaskan satu proses dan dapat menjelaskan suatu keterampilan dan lain-lain. Yang ke-11, semua peserta didik dapat belajar dari film, baik yang pandai maupun yang kurang pandai. Dan yang terakhir, menumbuhkan minat dan motivasi belajar bagi siswa tersebut. Itu dampak dari atau manfaat dari menggunakan media film di dalam bimbingan dan konseling. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa dibagikan kepada teman-teman yang lain apabila ini bermanfaat. Dan apabila ada yang kekurangan, mohon untuk teman-teman semua mengoreksi dan kirim komentar di bawah ini jika ada koreksi atau apresiasi teman-teman kepada video ini. Terima kasih untuk semuanya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.